Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Helmalinda Taus. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 Universitas Mahasaraswati Denpasar. Hari ini saya siap untuk melaksanakan PPL 1. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Memulai pelajaran kita hari ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan nafas kehidupan untuk kita bisa berkumpul kembali di tempat ini mengikuti pelajaran. Ibu minta Lian Naze untuk membawakan kita dalam doa. Terima kasih Lian yang sudah membawakan kita dalam doa. Silahkan duduk di tempat kalian masing-masing. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Damasus, Gozu, siapa lagi? Dan Dini Sarah. Kira-kira mereka sakit izin apa-apa? Sakit. Oke, jadi 4 orang tidak hadir dan sakit. Kita berdoa semoga mereka disembuhkan dari sakitnya sehingga bisa kembali berkumpul untuk mengikuti pembelajaran bersama dengan kita. Oke.
didik dapat mengidentifikasi faktor pembawa sifat turunan atau materi genetik serta istilah-istilah alel, genotip, fenotip, dan gamet. Yang kedua, setelah mengamati tayangan materi melalui PowerPoint dan LKPD 1, peserta didik dapat menjelaskan pewarisan sifat menurut hukum Mendel. Yang ketiga, setelah mengamati tayangan materi melalui PowerPoint, peserta didik menjelaskan hukum Mendel 1 atau hukum segregasi dan hukum Mendel 2 atau hukum aksortasi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, selama kegiatan kita ke depan, kegiatan pembelajaran kita hari ini, itu ada 3 penilaian yang akan Ibu ambil. Penilaian pertama itu penilaian sikap proses belajar. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti ada Ibu kasih soal pre-test dan post-test. Pre-test dan yang terakhir itu penilaian keterampilan, keaktifan siswa saat berdiskusi dan nanti saat untuk presentasi. Oke. Selanjutnya Ibu ada soal pre-test, silakan dikerjakan. Soalnya 6 nomor dan Ibu kasih waktu 6 menit. Jadi setelah kita masuk kegiatan inti dari pembelajaran kita hari ini. Model pembelajaran kita hari ini itu Ibu memakai model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Jadi nanti ada Ibu tampilkan masalah. Setelah Ibu tampilkan masalah itu berupa video dan gambar. Dari video dan gambar itu nanti kalian merumuskan permasalahan. Temukan masalahnya dari apa yang Ibu tampilkan ya. Jadi sekarang kalian diminta untuk menyaksikan video. Selanjutnya ada tentang pewarisan sifat. Ada gambar bunga, cuping telinga, ada gambar bayi, ada bunga mawar ya. Sekarang silakan perhatikan gambar. Ada gambar bunga, baik itu bunga mirabilis jalapa maupun bunga mawar loh. Serta ada bayi, 3 orang bayi dan cuping telinga. Dari video dan gambar yang Ibu tampilkan ini, kira-kira permasalahannya apa? Apakah coba kalian rumuskan permasalahannya? Bisa? Bisa. Coba. Desio nih. Pada gambar bunga itu rumusan masalahnya itu mengapa terjadi perbedaan warna pada bunga. Mengapa terjadi perbedaan warna pada bunga? Baik itu bunga mirabilis jalapa maupun pada bunga mawar ya? Oke, itu yang pertama. Berikut, Dewi. Faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan warna pada bunga? Faktor-faktor apa saja kan yang menyebabkan perbedaan warna pada bunga? Yang berikut. Siapa lagi, Ferdin? Mengapa terjadi perbedaan cuping telinga? Mengapa terjadi perbedaan letak cuping telinga ya? Oke. Ada lagi? Masih ada? Lutfiatis? Terjadi perbedaan warna kulit pada bayi. Mengapa terjadi perbedaan warna kulit pada bayi? Jadi dari video dan gambar yang sudah ditampilkan ternyata kalian sudah menemukan masalah toh? Mengapa terjadi perbedaan warna pada bunga?
atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada LKPD 1. Jadi, ibu jari, tinggi badan, golongan darah, dan kuping telinga. Kepada teman saya Inde, saya persilakan. Jadi baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan ciri fisik yang sudah kami amati kepada ketiga teman kami. Yang pertama, sifat yang diamati. Warna kulit siswa yang pertama yaitu Lian. Warna kulit Lian yaitu coklat. Siswa yang kedua Helmi. Warna kulit coklat. Siswa yang ketiga yaitu Eka, warna kulit hitam. Yang kedua lesung pipi, Lian tidak ada. Yang kedua Eka Lian pendek, Helmi tinggi, dan Eka pendek. Yang kelima golongan darah. Lian golongan darah A, Helmi golongan darah AB, Eka golongan darah O. Yang keenam cuping telinga menempel atau menggantung. Lian cuping telinga menempel, Helmi cuping telinga menggantung, dan Eka cuping telinga menempel. Jadi baik, saya lanjutkan. Dari ciri fisik yang sudah kami amati, ada hal baru yang kami ketahui dari kegiatan kami ini, yaitu yang pertama, sifat Lian ternyata lebih mirip dengan ayahnya, lebih mirip dengan ibunya. Berikutnya, dari ciri fisik yang sudah kami amati, ada kesamaan ciri yang dimiliki dengan orang tua mereka. Yang pertama, ada kemiripan antara sifat yang Lian miliki dengan orang tuanya, misalnya warna kulit. Baik, pertanyaan yang berikut. Jika ada kemiripan dengan sifat yang dimiliki oleh orang tuamu, mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi baik, karena ada pola yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya melalui gen. Oke, baik, sekian saja presentasi kami. Kami memberikan kesempatan kepada teman-teman, mungkin ada pertanyaan. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Mengapa ciri-ciri kita sama dengan orang tua atau kakak dan adik? Jadi baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2 yaitu teman Dina. Ciri-ciri kita sama dengan orang tua ataupun kakak adik karena ada pola pewarisan sifat yang diturunkan oleh gen atau ada gen yang diturunkan dari orang tua kita. Baik, itu pertanyaan. Apakah pertanyaannya sudah jawabannya sudah pas? Pas. Oke, baik, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Langsung saja pertanyaan dari saya. Mengapa di dalam gereja atau masyarakat ada larangan untuk tidak boleh menikah sedara atau perkawinan sedara? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Poli. Jawabannya adalah karena jika kita menikah masih ada hubungan saudara, maka ada kesamaan gen yang diturunkan dari orang tua. Atau juga ketika kita memiliki riwayat penyakit turunan, maka hal ini tidak bisa dihindari karena pernikahan saudara. Oke, baik, apakah jawabannya sudah pas? Nah, Baik, teman-teman, dengan berakhirnya pertanyaan dari teman saya Poli, maka berakhirlah sudah presentasi kami hari ini. Sekian saja. kepada kelompok 2, waktu dan kesempatan dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kepada pemateri kami persilahkan. Kelompok kami membahas tentang dilakukan persilangan antara bunga mirabilis jalapa merah dengan mirabilis jalapa putih. Pertama, tuliskanlah langkah-langkah persilangan sampai dihasilkan filialia. Baik, untuk teman-teman, mohon perhatiannya. Yang pertama, parental 1, merah atau M besar, M kecil merah, dan filial 2, M besar, M kecil, disilangkan M besar, M kecil.
parental atau induk satu atau orang tua. Yang kedua V2 parental atau keturunan satu. Yang kedua F2 atau filial 2 atau keturunan kedua. Pertanyaan yang keempat, jelaskanlah perbedaan fenotip dan genotip menggunakan kalimat sendiri. Oke, untuk fenotip itu adalah sifat yang tampak atau sifat yang dapat dilihat dengan indera penglihatan. Yang kedua untuk genotip, yang pertama sifat yang tidak tampak, yang kedua susunan gen penyusun sifat. Pertanyaan yang terakhir, mengapa dalam pewarisan sifat perlu diketahui sifat dominan dan resesif? Baik, untuk jawaban dari nomor 5, agar kita bisa memperkirakan hasil keturunan yang dapat diperoleh dari hasil persilangan. Baik, terima kasih materi sudah menjelaskan materinya. Waktu dan kesempatan sekarang kami persilakan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan, kritikan maupun saran. Ini saya akan bertanya, tolong jelaskan tentang genotip merupakan sifat yang tidak tampak dari luar. Baik, genotip merupakan sifat yang tidak tampak dari luar. Misalnya golongan darah A, genotipnya adalah IAIO atau IAIA. Yang kedua, rambut keriting, genotipnya adalah R kecil. Terima kasih. Pertanyaan dari Ferdin, maka kami menutup presentasi kami hari ini. Sekian dan Presentasikan hasil kerja mereka. Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya Agil. Pertanyaan pertama, dilakukan persilangan antara kelinci rambut hitam kasar dengan kelinci rambut putih halus. Rambut hitam dominan terhadap rambut putih, rambut kasar dominan terhadap rambut halus. Parental 1, H besar, R besar, disilangkan H kecil, R kecil. Tuliskanlah langkah-langkah persilangan sampai dihasilkan filial 2. A. Tentukan rasio genotip yang terbentuk pada filial 2. D. Tentukan rasio genotip yang terbentuk pada filial 2. Oke, terima kasih Bisa. Jadi baik di sini akan menjawab. Parental 1, A besar, R besar, bersilang dengan H kecil, R kecil. Yang kedua gamet, A besar, R besar, H kecil, R kecil. Habis itu ada F filial 1, A besar, H kecil, R besar, R kecil, atau hitam kasar. Parental 2, F1 bersilang F1. F2, H besar, H kecil, R besar, R kecil, bersilang H besar, H kecil, R besar, R kecil. Gamet, H besar, R besar, H kecil, R kecil, H kecil, R besar, H kecil, R kecil. H besar, R besar, H kecil, R kecil, H kecil, R besar, H kecil, R kecil. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada bagan. Di sini H besar, R besar bersilang dengan H besar, R besar, menghasilkan H besar, R besar, dan kasar. Yang kedua, H besar, R besar bersilang dengan H besar, R besar, R kecil, menghasilkan H besar, R kecil, hitam kasar. H besar, R besar bersilang H kecil, R besar, menghasilkan H besar, R besar, hitam kasar. H besar, R besar. Memberikan pertanyaan, saran, kritik. Ya, kelompok 4, Sandy. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pertanyaan. Jelaskan Menjawab pertanyaan dari Cindy, cara menentukan fenotip hitam kasar. Cara menentukan fenotip hitam kasar, caranya yaitu lihat bagan persilangan. Kalau ada H besar berarti hitam, kalau ada H besar berarti kasar. mungkin ada lagi pertanyaan.
Selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan dari hasil diskusi kalian. Yang pertama dari kelompok 1 itu kita amati tentang ciri-ciri fisik dari teman kalian. Jadi sudah didapatkan ya. Oh, lihat ada warna kulitnya coklat, lesung pipinya tidak ada, ibu jarinya dapat dilengkungkan, tinggi badannya dia tergolong pendek, golongan darahnya A, dan cuping telinganya menempel. Jadi itu ciri tentang persilangan di hibrid. Ini persilangan dengan dua sifat beda. Kalau pada persilangan monohibrid itu hanya satu sifat. Kalau warna dia hanya warna, bentuk hanya bentuk, atau rasa, asam, atau manis, hanya satu sifat. Sedangkan di persilangan di hibrid itu dia sudah mencakup dua sifat beda. Selanjutnya kita membuat, ibu mengajak kalian untuk membuat kesimpulan ya. Kesimpulan berdasarkan tujuan tadi. Yang pertama, kita dapat mengetahui istilah-istilah alel, fenotip, genotip, dan gamet ya. Coba siapa yang bisa membuat kesimpulan apa yang dimaksudkan atau apa yang kalian ketahui tentang fenotip dan genotip? Siapa yang bisa diakhir dari garis? Apa itu fenotip dan genotip? Fenotip adalah sifat yang tampak dan genotip adalah sifat yang tidak tampak. Oke, fenotip itu sifat yang tampak dari luar atau dapat diamati dengan panca indera ya. Sedangkan genotip itu sifat yang tidak tampak. Contohnya tadi sudah diberikan contoh oleh kelompok 2 ya. Golongan darah itu genotipnya ada IA, IO, atau IA, IA. Atau rambut keriting, genotipnya adalah yang kecil. Warna merah itu ada M besar, M besar. Itu yang namanya genotip. Sedangkan fenotip itu warna merah, hijau, kuning, itu fenotip. Yang berikutnya tentang hukum Mendel. Hukum Mendel 1, dia mengatur persilangan apa? Monohibrid apa dihibrid? Lihat. Monohibrid itu menganut hukum Mendel yang pertama atau hukum segregasi. Kalau persilangan dihibrid, dia mengandung hukum Mendel yang keberapa? Wilhelmus. Hukum Mendel kedua.